Kamu ngomong. Hey, Halo, halo, halo. kembali lagi di channel kalian. Nah, kalau kali Oke. ini sih kita mau bahas tentang gimana interview offline itu kalau sedang berlangsung. Wah, Interview kalau offline interview ya. online, kalian Oke. bisa cek di video yang Yang sebelumnya ya, Pak kemarin-kemarin ya. ya. Ya, oke. Ya. Sekarang kita bedahnya interview offline karena nggak menutup kemungkinan kalau setelah pandemi ini selesai, Pak, ada petir. Iya, nggak apa-apa. Ini nggak jalan, Pak. Sorry. Iya, oke. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi di pertemuan sebelumnya. Kita udah bahas terkait dengan interview online. Ya, bahas bareng sama Kak Rati gitu ya. Nah, kita sekarang akan lanjut untuk bahas terkait dengan interview offline. Nah, interview offline nih, kenapa nih kita bahas ini? Kenapa ya, Kak Rati ya? Karena nggak menutup kemungkinan kalau pandemi ini udah mulai selesai ya teman-teman, pasti nanti interview akan diarahkan lagi ke tatap muka secara langsung offline. Jadi pasti butuh persiapan juga dan pasti akan ada banyak yang berbeda online maupun. Oke, betul banget ya. Jadi akan ada penyesuaian terkait dengan perkembangan COVID di dunia ini gitu. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan sekarang secara offline, sehingga ada kemungkinan event-event offline akan berjalan. Nah, salah satu event itu adalah interview offline gitu ya. Nah, terkait dengan interview offline ini, Kak Rati udah pernah ngelakuin belum nggak? Bisa sharing dikit nggak gimana waktu itu? Kalau interview offline yang pernah saya jalan itu working interview ya. Jadi kita datang ke perusahaan. Biasanya setelah kita apply, apabila memang dari pihak HR itu dari CV kita ataupun dari experience yang kita miliki atau skill yang kita miliki itu sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan, tentunya pasti kita akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap interview. Nah, biasanya nanti kita akan datang secara langsung di company tersebut ya, di perusahaan tersebut. Misal kita bertemu dengan bapak siapa atau ibu siapa gitu, kita langsung melakukan interview secara langsung bertatap muka. Biasanya nggak kita sendirian aja, tapi juga ada kandidat-kandidat yang lain di jam yang sama, tergantung nanti urutannya seperti apa. Biasanya dari pihak perusahaan masing-masing itu berbeda-beda. Oke, mantap ya gitu. Jadi, oke, aku tambahin ya, Kak Rati ya. Jadi benar teman-teman bahwa yang namanya interview offline itu kemungkinan akan ada dua hal. Yang pertama itu adalah interview offline karena memang itu adalah follow up dari tahap sebelumnya yang teman-teman lamar. Gitu. Jadi teman-teman udah ngelamar, kemudian ada panggilan untuk interview, dan interviewnya itu offline, teman-teman langsung ngedatengin kantornya. Jadi interview offline yang pertama adalah interview karena itu memang follow up dari tahap sebelumnya. Tapi ada juga interview offline itu karena suatu event. Ya, gitu. Ada event apa? Paling gampang tuh dua. Yang pertama itu adalah walk-in interview. Banyak perusahaan ya yang tidak ada tahap-tahap rekrutmen apapun, langsung share poster loker itu langsung walk-in interview tanggal sekian, jam sekian di kantor ini, silahkan datang bawa dokumen ini gitu. Jadi tanpa ada tahap-tahap sebelumnya, kantor ini membuka loker langsung walk-in interview. Makanya ada interview offline. Tapi ada juga interview offline itu yang sifatnya event apa? Job fair. Ya, teman-teman bagi pejuang loker sebelum pandemi gitu, pasti sering gitu ya nemuin adanya job fair, atau mungkin teman-teman yang di kampusnya sering dipinjam ruangannya, ya dipinjam gedungnya untuk diadakan job fair yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di mana gitu. Nah, itu adalah contoh interview yang diadakan pada rangkaian acara event job fair. Nah, dari semua ini gitu, ada pasti keunikan, ciri khas gitu ya, yang harus kita pahami, yang akhirnya nanti akan menentukan apa yang harus kita persiapkan sebelumnya. Kita ngapain di hari H, setelah itu kita ngapain gitu.
Nah, buat Kak Rati sendiri nih, pernah nggak datang ke walk-in interview suatu perusahaan gitu? Jadi ini bukan job fair, tapi ada perusahaan buka loker, langsung silahkan lamar ke sini walk-in interview gitu. Kak Rati pernah nggak? Udah pernah ngalamin itu belum? Saya pribadi saya nggak pernah ya, tapi saya sering mendapat info tersebut. Gitu. Biasanya dalam suatu company ada yang memang dia secara khusus memiliki akun Instagram yang biasanya mereka itu sering mengupdate, misalkan sedang ada working interview di kota mana, terus habis itu tempatnya di mana, jam berapa, atau biasanya banyak juga seperti salah satu restoran ya, biasanya dia melakukan booking interview. Itu yang sering saya dapat informasi. Oke, bener banget ya. Jadi walk-in interview yang langsung dibuka di loker itu tidak semua sektor ya teman-teman, tidak semua sektor, dan biasanya walk-in interview ini akan menyerap orang-orang yang memang tinggal di daerah sekitar situ gitu. Biasanya akan semacam itu. Bisa dilihat dari ukuran perusahaannya, kemudahan dalam prosesnya gitu ya, jenis bisnisnya, terus bagaimana gimana caranya untuk memberdayakan teman-teman yang tinggal di sekitar sana. Nah, pada saat kita mau mendatangi undangan interview offline, baik itu dari tahap sebelumnya, baik itu walk-in interview, baik itu job fair misalkan, apa sih yang harus kita pertimbangin menurut Kak Rati apa? Jadi sebelum kita datang kita harus ngapain aja nih? Kalau misalkan secara online, pastinya kita, kalau misalkan kalian udah simak ya video yang sebelumnya, itu tentunya kita kan pasti mempersiapkan device yang kita pakai ya, karena kita menggunakan virtual gitu. Tapi kalau sekarang kan kita secara langsung bertatap muka, tentunya ada hal yang bisa lebih dipersiapkan itu karena kita akan tampak secara nyata gitu ya. Contohnya nih, kalau misalkan dari segi penampilan yang harus kita persiapkan itu ya menyesuaikan dengan biasanya mereka udah punya rules untuk dress code-nya gitu, misalkan kayak hitam putih, terus abis itu kita jangan lupa membawa berkas persyaratan yang ingin dibutuhkan. Ya biasanya nggak jauh-jauh dari TV, tanda pengenal, KTP dan lain-lain. Itu pasti juga akan diberikan di pamflet yang sudah ada di setiap loker yang di-share itu. Terus juga biasanya nanti kalau misalkan kita sudah bertatap secara langsung dengan yang lebih menjadi nilai plus itu seperti contohnya kita percaya diri, terus habis itu gestur yang kita miliki. Karena kan kalau misalkan kita bertatap muka secara langsung itu pasti akan ada gelombang rasa yang lebih positif ya. Iya, karena kan kalau kita berkontak fisik itu pasti jauh lebih menegangkan dibandingkan kalau misalkan kita hanya secara online. Nah, caranya gimana? Ya, tentunya caranya kita sering latihan itu, teman-teman. Ya Pak, ya betul ya. Karena kalau misalkan berkontak fisik itu sekalinya kita jangankan ngomong untuk bicara, kita udah langsung bertatapan dengan HR ya. Kita nanti bertemu dengan para job seeker yang lain gitu ya, kandidat yang lain, itu kadang mental udah ciut duluan gitu. Jadi kita nggak usah ngomongin kita pas ketemu sama HR-nya, tapi kita ketemu sama kandidat yang lain aja. Entah itu dari penampilan mereka yang sudah terasa siap, terus dari gestur mereka yang seperti sudah memiliki cukup banyak pengalaman, itu akan kelihatan teman-teman. Kayak itu sih, kalau misalkan teman-teman udah banyak latihannya, maksudnya dalam arti latihan interviewnya, pengenalan diri kalian yang sudah di luar kepala, tentunya semuanya akan mengalir dengan lebih enak gitu, dibandingkan kalau misalkan teman-teman belum punya pengalaman sama sekali, pasti deredeknya itu akan terasa lebih langsung ya gitu seketika. Oke, menarik banget ya Kak. Iya, menarik banget pengalamannya. Jadi tepat banget ya gitu. Mungkin aku sedikit sharing juga ya gitu. Jadi terkait dengan interview secara offline, paling gampang nih buat teman-teman gitu, dan mungkin Kak Rati juga udah ngelakuin, bahwa kita lihat unsur-unsurnya aja, namanya interview offline.
yaitu ada unsur kita sebagai pelamar, ya, ada unsur perusahaan, ya, ada unsur ya proses interviewnya sendiri. Nah, kita cek satu-satu. Yang dicek pertama kali apa? Aku biasanya akan nyaranin terkait dengan perusahaan ini atau eventnya itu, gitu ya. Namanya offline, kita cek lagi, bener nggak lokernya, ya kan? Kita cek dulu, lokernya bener nggak, panggilannya bener nggak, ini follow up yang kemarin kah, gitu kan? Kalau itu yang kemarin, kalau misalkan ini terkait dengan beneran baru loker diposting walk interview, kita cek ulang lagi, bener nggak nih lokernya asli, gitu. Kalau ini event, dicek lagi, ini posternya itu memang jadwal untuk event job fair-nya, atau kadang tuh suka anak tuh salah pilih adalah secara online tuh ada kayak penawaran gitu loh Kak, gitu. Jadi misalkan tanggal sekian kita akan ada job fair, ayo bagi perusahaan-perusahaan yang mau silahkan menghubungi kami gitu. Jadi ngundang partisipan company. Nah tapi itu dikira acaranya gitu, padahal kan bukan gitu. Itu ibaratnya ya pihak IO-nya itu lagi cari gitu ya, cari tenan yang mau ikut gitu, cari partisipan. Jadi cek dulu terkait dengan pokoknya detail soal panggilan tersebut, ya, detail terkait dengan interview tersebut, mau dari eventnya, mau dari apakah itu panggilan yang bener atau enggak. Kalau itu baru poster, itu lokernya bener atau enggak, itu kita ngelihat dari sisi perusahaannya. Yang kedua, kita harus melihat dari sisi kitanya. Sisi kitanya itu macam-macam. Pertama, kita lamar nggak, kalau memang itu kemarin kita follow hasil lamar, ya kan, dicek, oh benar, gitu kan. Kedua, namanya kan undangan interview offline, artinya aksesnya di tanggal tersebut kita bisa nggak, ya, gitu, di tempat tersebut kita bisa nggak, kita kesana mau naik apa, berangkatnya jam berapa, gitu, apa aja yang harus kita persiapkan, tadi kan udah disinggung gitu ya, apa yang harus dikirim duluan, ya, apa yang harus diupload, apa yang harus diklik, apa yang harus diprint, apa yang harus tetap dibawa walaupun nggak disuruh gitu. Pasti beda dong mendatangi interview yang follow up dari yang kemarin sama mendatangi interview offline yang misalkan ini event job fair gitu ya. Gitu. Karena kan di job fair kan screening, jadi kan teman-teman ngopinya harus lebih banyak, info detailnya harus lebih banyak gitu, karena ditunjukkannya ke lebih banyak gitu-gitu. Jadi kita dari kesiapan dari sisi kita. Nah, setelah dari ngecek company-nya udah, ngecek dari sisi kitanya udah siap, baru yang ketiga dari sisi interviewnya itu sendiri. Interview itu sendiri artinya apa? Namanya walk-in interview itu ya kita ketemu orangnya langsung, tadi benar ya, dan kita akan menyampaikan di situ, kita akan menjual kemampuan diri di hadapan orangnya langsung, di hadapan manusia perwakilan perusahaan. Sehingga yang harus kita persiapkan adalah apa? Ya kesiapan dari sisi materinya. Kita udah riset soal perusahaan, ya, riset soal posisi yang dilamar, memahami pertanyaan yang biasa keluar, berjaga-jaga dengan hafal gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman kita, sehingga waktu kita datang mau diajak ngobrol kayak gimana pun kita nggak akan blank. Terlebih tadi dibungkus dengan latihan gitu, mau online atau offline. Kalau kita udah bayangin ya, orang interview secara online aja bisa deg-degan, apalagi offline. Orangnya kelihatan rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bersih-bersih gitu ya. Wah, aku siapa? Aku belum bekerja. Kadang tuh muncul loh perasaan-perasaan yang bikin kita ragu itu. Dan pada saat itu muncul tadi, sangat memungkinkan ngeblank gitu ya. Mungkin banget gitu. Sehingga kita harus sadar dari sisi sana. Memang yang dilatih itu ya kemampuan komunikasi sendiri, verbal atau non-verbal gitu ya. Secara verbal ya itu teman-teman bisa latihan ngomong sendiri lah ya gitu, kemudian coba didengarkan, latihan ngobrol sama temen Zoom bareng gitu. Atau secara offline apa dari non-verbalnya, misalkan teman-teman tuh latihan gimana sih cara jalan, kalau ketemu orang bagaimana berjabat tangannya, cara mengangguk, cara duduk gitu. Jangan sampai kalau ditanya apakah Anda ingin, iya Pak saya bersedia gitu kan, bukan iya saya mau Pak, ya kan nggak gitu gitu kan. Cara ngangguk aja diatur gitu ya gitu, terus cara menyampaikan gitu, kalau saya Pak kerja di perusahaan Bapak saya akan, nah masa gini-gini sih ya kan.
kan nggak mungkin gitu. Saya tuh senang Pak kerja di perusahaan, saya ingin di perusahaan Bapak loh. Udah offline orangnya ditunjuk-tunjuk lagi, itu namanya nantang gitu ya. Jadi silahkan pelajari gitu ya teknik komunikasi tersebut. Semua memang berasal dari yang ada di badan. Kenakan pakaian yang layak, yang formal ya, dan secukupnya profesional. Wangi lah, rapi lah disetrika, dokumen bagus, dokumen nggak lipat-lipat, bersih dan lain-lain gitu kan. Datang happy, ya gitu. Iya, benar. Aura itu Perlu kan di tergantung. highlight gitu sama teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita sedang interview offline itu ya, bukan kita itu menggunakan seberapa mahal baju yang kita gunakan, bukan seberapa rame aksesoris yang kita pakai, atau seberapa menornya ini ya, makeup yang udah on point gitu. Bukan seperti itu sebenarnya. Tapi lebih kita itu bisa menyesuaikan dengan tempatnya, dengan kondisinya. Kalau misalkan memang kita interview, tujuan untuk branding diri kita, pakailah pakaian yang sopan, yang layak, yang profesional. Terus jangan lupa pakai wangian yang nggak too much. Istilahnya seger aja untuk meninggalkan kesan kalau misalkan memang diri itu adalah orang yang bersihan, orang yang ceria, seperti itu. Terus menggunakan make up yang sewajarnya, yang penting tidak terlihat kusam. Lalu juga teman-teman yang paling yang paling penting itu pada saat kita memberikan penyampaian kata-kata pertama, seperti kayak perkenalan diri. Biasanya ada bingkisan-bingkisan kata yang kalau misalkan teman-teman itu sudah terlatih ya, biasanya bukan hanya kita itu menyebutkan siapa nama kita, terus habis itu kita dari lulusan universitas mana, jurusan apa gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah terlatih, biasanya kita akan sisipkan itu hal-hal yang lain yang mungkin template yang sebenarnya kita omongkan itu nggak dimiliki oleh kandidat yang lain. Jadi itu bisa jadi nilai gitu. Ada juga yang seperti itu. Kalau ingin seolah-olah kalian itu adalah kandidat yang sudah siap untuk di-hire gitu. Bukan hanya dari penampilan fisik yang memang sudah memungkinkan. Karena gini ya, perlu di-highlight lagi gitu. Kita itu nggak perlu jadi seorang yang cantik atau seorang yang ganteng dari lahir, atau yang katanya good looking itu privilege gitu. Enggak teman-teman sebenarnya. Tapi bagaimana kita itu bisa menempatkan diri kita dan membuat kita itu lebih pantas aja. Ya kan? Percuma juga kalau misalkan kita terlahir ganteng ataupun cantik, tapi kita tidak bisa merawat diri kita. Dalam artian itu memantaskan diri kita dengan cara berpakaian. Dan kalau misalkan dari segi fisik maupun dari segi penampilan kita udah siap, tapi dengan tutur kata maupun persiapan diri kita juga nggak baik, ya sama aja. Jadi semuanya harus di-manage. Luar biasa, bener banget ya. Ini aku lanjut nih dari sisi user ya, aku bocorin nih teman-teman. Perusahaan itu seneng banget sama kandidat, sama job seeker yang antusias, oke? Orang yang antusias. Nah, antusiasme ini bisa ditunjukkan dengan cara dia datang ke tempat itu ya. Mulai jam 8 gitu waktu interview mulai jam 8, jam 7 udah nyampe. Buat apa? Biar teman-teman tuh bisa calm down dulu, terus coba misalkan cari toilet, cari kamar kecil gitu ya, tanya sama orang di sana, touch up lagi, barangkali udah bau matahari, barangkali udah bau knalpot gitu ya, bau teman-teman lewat daerah-daerah yang akhirnya membuat teman-teman itu warna-warni baunya dan wujudnya, sehingga teman-teman ada waktu untuk merapikan pakaian lagi ya, pakai wangian lagi yang lebih rapi. Jadi udah di tempat itu teman-teman bisa sampai gitu lagi gitu. Itu adalah salah satu contoh antusiasme. Nah, selain itu antusiasme yang lain ya apa? Ya sama. Selain datang gitu ya, kita tuh suka yang namanya antusiasme itu adalah aktif ya. Aktif tuh gimana contohnya? Misal lewat job fair gitu ya. Di job fair jangan sekedar jalan ya ke tempat interviewnya, terus tanya-tanya udah, setelah selesai interview teman-teman pergi. Job fair itu kan kalau offline kan ada booth-nya ya. Baca-baca dulu tuh yang tertulis di booth. Gitu. Coba dibaca-baca, kalau ada yang nggak paham tanyakan, karena kebetulan memang ada di booth itu, memang di hari itu ada user dan ada HR gitu. Nah, antusiasme teman-teman kalau bisa ditunjukkan itu menarik banget. Jangan kayak datang udah naruh CV terus
screening gitu ya, udah di screening, misalnya ini interview offline-nya screening aja deh gitu paling gampang di job fair gitu kan. Terus habis itu kelar ya udah pergi gitu, langsung nyari booth lain gitu. Aku sih sebagai yang punya booth ya kayak oke gitu. Tapi kalau ada anak yang nongkrong di situ agak lama gitu, kadang pun samperin gitu. Kadang kalau ada yang nanya, oh seneng banget kita gitu, bahwa dia tuh antusias gitu, antusias untuk pengen tahu terkait dengan perusahaan ini. Ya bertahan dulu lah di sana gitu. Ini kalau misalnya job fair. Kalau misalkan tadi interviewnya datang ke suatu company gitu ya nggak apa-apa, teman-teman datang lebih awal ya, lihat kondisi, kemudian di interview secara profesional tadi gitu. Pastikan cara bicara Anda serapi cara Anda berdandan. Begitupun sebaliknya gitu kan. Karena kan ibaratnya orang berintegritas itu kan semacam itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini, apa yang dia sampaikan, apa yang dia bawakan itu sama gitu. Itu yang namanya integritas gitu. Jadi tunjukkanlah itu teman-teman gitu. Dan misalkan teman-teman masih baru ya mulai branding nggak masalah gitu. Kalau misalkan teman-teman branding secara online udah terkenal gitu, di offline itu mungkin orang tuh tahu loh teman-teman itu siapa gitu. Aku pernah nih sharing sedikit ya gitu. Datang ke interview offline, aku nggak kenal orangnya, tapi orang itu udah kenal aku. Aku pernah dua kali kayak gitu. Jadi, oh ini yang di ini ya gitu. Oh ini yang di LinkedIn ya gitu. Waktu itu pernah ada yang semacam itu gitu. Dan ya aku bilang, iya Bu, gitu aja. Gitu ya, gimana gitu. Itu aku dari satu sisi aku kaget, di sisi lain aku seneng. Berarti orang punya kesan ya dengan apa yang udah aku lakuin gitu. Sehingga tetap kalau misalkan kita datang di offline gitu, jangan sampai yang kita udah bangun secara online tidak kita libatkan gitu. Bahkan kadang yang udah kita bangun di offline itu bisa kita tunjukin di online. Ini efektif nggak nih kemarin online gitu sih ibaratnya ke situ kan. Apalagi kalau kita udah kepoin ya kan, kita ngincer. Mungkin bagi teman-teman yang datangnya ke job fair, aku bahas ke job fair terus ya, kan nggak cuma sehari tuh, kan ada hari pertama, kedua, ketiga misal gitu ya. Di hari pertama udah cari info aja, nama PT-nya apa aja sih yang lagi buka gitu kan. Gitu. Nah, habis itu cari tuh HR-nya di LinkedIn gitu. Nah, udah diinget-inget tuh mukanya tuh gitu. Ini bukan ideku sih, anak-anak di grup blogger ya gitu. Jadi kayak dari itu aku nyari tuh HR-nya siapa gitu. Aku waktu itu dia ngomong aku pura-pura ngefotoin booth gitu, padahal ya aku kenain ke orang-orangnya juga gitu. Terus aku coba cocok-cocokin, kebetulan ada temanku connect, terus habis itu dia ngomong besoknya kan datang lagi. Jadi di hari pertama tuh dia nyari loker, malamnya tuh dia nyiapin CV yang sesuai dengan perusahaan itu. Jadi biar katanya tuh biar nggak pada yang terhormat HRD di tempat gitu kan, itu kan kurang personalize kan. Makanya dia bilang hari pertama aku ini bang nyari info, hari kedua aku naruh CV-nya, hari ketiga ya cuma buat ke closing aja gitu. Nah, singkat cerita adalah beberapa orang yang udah dia incar, dia connect di LinkedIn gitu. Terus habis itu datang, ini trik ya gitu, ini cerita aja. Terus habis itu datang satu booth, terus ngobrol, tanya, terus pura-pura kayak, ini Karatih kan ya gitu, yang di LinkedIn kan gini. Oh iya ini siapa? Oh iya perkenalkan nama saya ini. Oh iya maaf saya belum gini. Oh iya soalnya saya udah request connect tapi belum di confirm gitu. Di tempat loh temanku dibuka HP gitu sama si ibu itu. Mana kamu yang mana gitu. Padahal temanku baru connect tadi malam gitu. Jadi itu teknik marketing banget kan gitu untuk membuat kesan gitu. Akhirnya dia keterima nggak di sana? Keterima, tapi dia ngelamarnya nggak sesuai dengan yang dia pengen. Tapi ya bagus, karena di tempat dia di screening. Wah kamu kayak cocoknya sebagai ini juga nih. Kamu mau ini apa ini? Kalau misalkan ini mau nggak? Kalau mau nanti kita temukan ke HR yang lain gitu. Ke usernya yang ini gitu. Terus akhirnya dia lolos, tapi nggak sesuai dengan yang dia lama. Tapi ya whatever itu ya ini kisah nyata orang ya gitu kan. Gitu. Jadi banyaklah triknya ya itu terkait dengan offline gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Salah satu trik penting sih teman-teman yang bisa kalian catat ya, bisa kalian ingat. Karena cara yang kayak gini kan mungkin masih belum banyak orang yang pakai gitu. Kenapa nggak kita yang pakai duluan gitu? Apalagi job fair itu juga salah satu tempat untuk para pencari kerja ya, apalagi kita sebagai seorang job seeker
Dimana event itu tuh kita nanti gitu. Datangnya mungkin nggak setiap tahun ada, jadi sekalinya ada ya kita harus maksimalkan gitu kan. Apalagi karena nggak satu perusahaan aja loh yang buka, banyak perusahaan besar, company besar yang buka, jadi kesempatan kita tuh pasti akan terbuka lagi. Nah, salah satunya trik yang tadi udah disampaikan sama Aga, itu bisa kita terapkan. Keren ya, teknik hybrid ya, itu online offline. Itu sharing ya juga, itu aku juga terinspirasi juga bahwa oh iya ya, dulu aku pernah offline aku nggak pernah ngelakuin itu, bahwa tapi aku samaannya gini. Biasanya kalau ngomongin job fair ya, kita kan ngomongin offline tapi yang job fair dulu ya. Aku biasanya kalau hari pertama tuh ngumpulin brosur, kan kadang booth itu punya brosur ya, aku cuma ngumpulin brosur. Di rumah aku bikin suratnya, tapi aku nggak kepikiran tuh aku cari HR-nya, terus aku kayak ngefotoin ruang booth-nya buat ngafalin ini orangnya yang mana. Aku nggak seteliti itu sih gitu. Tapi keren sih ini gitu. Jadi hybrid ya, nyari lokernya hybrid gitu, brandingnya online, ngobrolnya offline, atau online ini jadi materi obrolan offline gitu. Iya Bu, saya yang waktu itu connect Ibu tapi nggak tahu sebenarnya belum di confirm di LinkedIn gitu. Ya wajar saya yang connect lah gitu. Secara ini kan psikologis kan gitu, wajar aku hafal karena aku yang connect gitu kan gitu. Gitu. Jadi kayak udah nyerang psikologis banget ya, keren banget itu, dan dia memang smooth aja karena persiapannya yang lain udah oke gitu. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita gunakan ya, ngomongin soal interview offline di job fair biasanya semacam itu. Dan job fair bener ya, belum tentu tiap tahun ada. Adapun kebanyakan job fair itu memang satu di kota besar. Sorry nih, ini privilege ya gitu, di kota-kota besar, di ibu kota provinsi itu biasanya banyak, atau biasanya dia tour gitu. Jadi kadang di kota ini tanggal sekian, habis itu ke kota ini gitu. Jadi kadang tuh nggak setiap job fair bisa kita ikuti, dan kualitas perusahaannya juga beda-beda kan gitu. Job fair yang dilakukan sama yang IO gede, yang dilakukan sama pemerintah, yang dilakukan diundang sama kampus, kan pasti beda-beda, begitupun posisi yang tersedia gitu. Sehingga kita harus bisa mengoptimalkan itu. Ini kalau kita ngomongin soal job fair. Yang kedua, kalau kita mau ngomongin soal loker yang undang ya, walk-in interview, tapi ini kayak baru posting lokernya. Tadi kan di awal aku bilang bahwa silahkan cek dulu perusahaan ini bener atau enggak. Anggap aja udah dicek ya, ini lokernya valid gitu ya. Nanti kita bahas yang lain lah soal validasi loker gitu ya. Misalkan ini asli gitu, sangat disarankan bagi teman-teman tuh update ya, dapat info loker sebanyak-banyaknya terkait dengan kesempatan walk-in interview suatu loker ini. Kenapa? Karena untuk beberapa teman-teman yang tinggal, mohon maaf, di kota yang memang bukan kota yang besar gitu, ditambah dengan teman-teman memang kebetulan tuh karena suatu hal nggak bisa ngelamar kerja di luar kota dulu. Waduh Kak, aku lagi nggak bisa, aku baru bisa di kota ini, aku cuma bisa di kota ini dulu sementara, aku harus gini. Apapun alasannya ya, daripada teman-teman itu naruh CV kemana-mana yang nggak ada loker yang dibuka, itu dilakukan tetap nggak apa-apa, tapi teman-teman juga bisa memaksimalkan lewat mendapatkan informasi walk-in interview gitu. Walk-in interview itu sebenarnya akan rutin kalau teman-teman tahu bahwa di mana loker apa, loker pabrik biasanya. Loker pabrik itu biasanya di depan pabrik tuh ada banner gede gitu, walk-in interview bawa ini gitu. Itu loker pabrik tuh biasanya ada gitu. Ini silahkan dimaksimalkan oleh teman-teman yang kebetulan nggak bisa lamar kerja keluar dari kotanya, di mana kotanya ini bukan di kota besar, di mana kadang info loker yang nggak ada di mana-mana. Informasi walk-in interview itu biasanya memang tetap ada di sana. Yang kedua, biasanya di bengkel atau showroom kendaraan itu biasanya suka ada tuh info-info walk-in interview. Yang ketiga, di kantor pos, cek madingnya kantor pos tuh ditempel, biasanya ada walk-in interview kayak gitu. Jadi di banyak kota tuh walk-in interview sebenarnya informasinya ada, cuman kadang tersembunyi gitu kan. Karena kan namanya walk-in interview tuh ada yang punya batas waktu, tapi ada yang enggak. Aku lumayan sering lah, beberapa kali kan aku pernah kerja pindah-pindah kota ya. Itu poster walk-in interview tuh bener-bener pabrik di depannya tuh ada gitu. Jadi kayak sepanjang waktu aja, yang penting ada usianya sekian, ini bawa ini masuk gitu. Dan ini ditempelnya di depan pabriknya, jadi ini udah jelas valid ya. Kan nggak mungkin palsu juga kalau ditempel di depan pabrik gede banget lagi di dekat pintu masuk gitu, suka ada pakai spanduk gitu, pakai spanduk gede gitu. Sehingga kan ini bisa dicoba ya, itu terkait dengan informasi walk-in interview di perusahaan, di mana ini kayak bener-bener info loker tuh keluar langsung walk-in interview gitu. Tadi kan kita udah bahas ya terkait
walk-in interview di job fair, yang kedua walk-in interview di perusahaan yang langsung ngeluarin loker begitu, dan yang ketiga adalah walk-in interview follow up dari ya sesi yang kita apply sebelumnya. Mungkin kita apply online, akhirnya interviewnya offline gitu. Nah, untuk case yang ketiga ini ibaratnya itu adalah sama seperti yang online, tidak ada yang spesial. Dia hanya ingin menanyakan lebih detail terkait dengan CV teman-teman. Misalkan walk-in interview itu HR, ya sama. Dia pengen ngukur ya potensi teman-teman dan prestasi teman-teman baik secara akademis maupun non-akademis. Kalau interviewnya user, dia ingin tahu kesiapan teman-teman kalau dijadikan anggota timnya tuh gimana, pengetahuannya udah sejauh mana, keterampilannya udah tahu sejauh mana, bisa diajarin nggak, bisa berbaur nggak dengan tim yang udah ada, dan lain-lain. Nah, itu doang sih terkait dengan interview secara offline. Dan yang terakhir adalah apa nih yang biasanya atau harus kita lakukan setelah kita menghadiri interview secara offline. Kalau menurut Kak Ratih apa nih? Tentunya closing ya. Closingnya itu dengan kata yang sopan. Terus kalau bisa juga kita meninggalkan kesan dari awal sampai akhir itu kesan yang baik gitu. Jadi setiap hal yang kita bicarakan itu memang bukan hanya untuk membranding diri kita aja, tapi juga memberikan kesan bahwa memang kita itu adalah orang yang layak gitu, layak. Terus setelah itu juga biasanya penutupan berpamitan gitu ya istilahnya. Itu jangan lupa tetap salam, lalu tetap berjabatan tangan dengan perwakilan dari company-nya, karena biasanya dengan cara kita berjabat tangan itu bisa dinilai gitu. Apalagi kita nggak tahu ya perwakilan dari company itu HR atau malah jangan-jangan dia pemilik ya, dia pemilik pura-pura jadi kan HR ya kan? Betul. Nyamar. Dan jadi juga itu recruiter yang punya sisi psikologi gitu ya, psikolog gitu. Jadi mulai dari gesturnya kita itu juga bisa dinilai gitu ya teman-teman. Jadi ya cepat atau lambat kita juga harus bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalkan kita nggak punya pengalaman ya, istilahnya gini, teman-teman itu nggak perlu risau atau nggak perlu berpikir kalau misalkan kalian menghadapi interview, setelah itu nggak lolos interview, terus interview lagi nggak lolos lagi, nggak usah kepikiran yang sama itu. Tapi kalian lebih mikirin kalau misalkan kalian udah sering melakukan interview, berarti kalian kan sebenarnya punya potensi gitu. Misalkan dari sisi kalian itu berarti sudah mulai menjual diri kalian, dan kalian itu mengoreksi aja diri kalian ini kurangnya di mana di setiap interview, karena pasti ada hal yang mungkin kurang sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut dengan diri kalian, sehingga kalian kenapa nggak lolos mungkin. Tapi kalau itu sering dilatih, terus yang terpenting juga nih teman-teman, misalkan nih, kalian punya waktu luang, kalian bisa hubungin Pak Aga untuk apa? Ya, untuk mengoreksi diri kalian. Kalau misalkan kalian itu melakukan interview, iya, karena kita itu butuh orang untuk mengoreksi itu loh Pak. Percuma kita sering melakukan interview, tapi yang kita omongkan, yang kita lakukan itu selalu sama, nggak ada perubahan ya. Bagaimana mau ada perubahan lagi gitu ke depannya? Pasti nggak akan ada, karena yang kita lakukan juga nggak akan. Makanya kita selalu butuh orang lain untuk menilai diri kita, agar menjadi yang lebih baik gitu. Mungkin teman-teman sedang mengalami ini karena beberapa job seeker itu biasanya kendalanya adalah saat dia melakukan interview di satu dan lain tempat, biasanya ada gagalnya di mana gitu, misalnya di HR atau udah di user nih tapi masih belum rezeki. Kira-kira kenapa ya kok saya berhentinya di sini terus gitu. Nah, berarti kan kita butuh orang lain untuk menilai diri kita ya. Mungkin teman-teman dipersilahkan. Oke. Wah, thank you banget ya penjelasannya ini detail ya teman-teman. Aku ngambil secara generalnya aja ya dari jawabannya Kak Ratih ya, bahwa yang namanya kita harus ada tindakan pasca interview. Nah, pasca interview itu ada dua, saat kita masih di tempat, masih di venue-nya situ, atau saat kita udah pulang. Oke? Yang harus dilakukan saat kita masih di tempat adalah berlakulah secara profesional. Profesional apa? Ya kalau closing tadi bener, jabat tangan, sampaikan harapan baik, pulang.
Ingat teman-teman, kalau datang ke kantor, teman-teman jalan masuk duduk keluar itu diliatin, dinilai semua gitu ya. Gitu. Gesturnya itu dilihat benar-benar. Semua itu dinilai gitu. Jadi jangan ngomong kita ngomong dinilai terus teman-teman kayak jalannya pura-pura digini-gini kan ya gitu. Iya kan nggak gitu juga gitu. Jadi artinya adalah berlakulah secara wajar sebagaimana karyawan di sana. Gimana caranya? Gampang. Coba teman-teman kalau misalkan tadi pada saat datang interview datang lebih dulu. Kan teman-teman duduk tuh masih ada waktu 1 jam kan tunggu tes, itu kan teman-teman ada karyawan pada baru datang gitu kan kelihatan, oh gaya pakaiannya begini, dandanannya begini, oh outfitnya begini gitu, oh kalau ngobrol tuh begini, terus cara observasi mumpung teman-teman lagi di tempat itu gitu. Begitupun di job fair juga sama, tongkrongin aja dulu gitu kan, lihat bagaimana karyawannya itu bercengkrama, ngobrol-ngobrol, bagiin nasi kotak kalau siang makan siang gitu ya, gitu. Dilihatin aja yang kalau ada di booth-boothnya gitu ya. Oh begitu cara interaksinya, gitu cara dandannya, sehingga nanti kita bisa ngeblend dari sisi sananya gitu. Jadi tetap berlaku profesional. Ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan setelah interview, tapi kita masih ada di lingkungan venue itu ya. Gitu. Jadi kita masih ada di lingkungan job fair, kita masih ada di lingkungan perusahaan gitu. Kita lakukan itu gitu. Karena kita di welcome dengan baik, maka kita harus pergi juga dengan harus lebih sopan, lebih baik lagi gitu kan. Jangan waktu udah pergi, oh yaudah ya Bu, pulang dulu Bu. Masa gitu, Pak, pulang Pak gitu. Kan nggak mungkin gitu ya, bersalaman dan lain-lain gitu. Jadi bener-bener kayak wibawanya tuh termuncul tanpa perlu dibuat-buat sebenarnya. Itu kan sebenarnya cuma tindakan tata krama biasa kan, kita udah diajarin itulah dari sisi keluarga. Yang kedua, pasca interview tapi kita udah nggak di lingkungan situ gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Tetap ya, satu, ucapkan terima kasih ulang atas kesempatan interview offline-nya. Yang kedua, bikin checklist lagi, hari ini aku udah interview ini gitu. Jadi biar nggak lupa, takutnya kan teman-teman kan nggak mungkin ngelamar kerja cuma satu dong, mungkin di list itu udah ada banyak banget kan, panjang, berarti ini udah gitu. Jadi biar nanti nggak bingung gitu. Yang ketiga adalah follow up sesuai dengan ya hasil interview tadi gitu. Kapan ada hasilnya, apa yang harus dilakukan gitu, gimana cara nge-follow up-nya, gimana kalau keterima, gimana kalau enggak gitu. Dan yang keempat adalah tetap lamar kerja. Ingat ya, mungkin di video kita ya, Kak ya, di video penjelasan interview online udah kita bahas bahwa selama kita belum tanda tangan kontrak, jangan pernah berhenti ngelamar kerja gitu. Jadi itu harus dilakukan terus gitu kan. Itu harus semangat kayak gitu. Jadi jangan kayak, wah tadi tuh kayaknya orangnya udah yakin banget loh, wah aku udah diajak foto-foto bareng, mereka enak ngobrol, bisa ketawa sama aku. Itu bukan jaminan kalau teman-teman keterima. Cuma kebetulan asik aja sih gitu. Jangan GR berlebihan gitu ya. Tapi kalau memang keterima, ya bagus, anggap aja itu suatu kejutan gitu ya, Kak Ratih ya. Ya. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman interview secara langsung, secara offline, biasanya itu tergantung dari pihak HR atau perwakilan dari company itu gimana cara mengulik-ngulik kalian. Biasanya ini nggak berlaku di offline aja sih, tapi di online. Biasanya kalau misalkan mereka itu ingin tahu seberapa dalam tentang kalian, dia bisa menguliknya itu secara seperti berbicara dengan teman. Jadi kalian dibuat nyaman dulu, terus setelah itu setidaknya mereka itu ingin tahu dan di dalam diri kalian itu seperti apa. Nah, ini yang kalian perlu hati-hati, karena biasanya saat kita udah nyaman sama orang, kita sering lupa untuk berbicara yang sebatasnya gitu istilahnya ya. Jangan sampai keluar dari track yang seharusnya kalian bicarakan, karena kalian merasa itu yang interviewnya asik banget gitu. Sampai nggak kerasa aku tadi ngomong gitu. Tapi sampai kadang itu adalah jadi hal yang buat kalian mungkin gagalnya dari sana gitu, bisa jadi. Makanya kalau misalkan baik itu interview offline atau interview online, emang dari teman-teman harus bisa berhati-hati sih dalam berbicara. Biasanya bukan di konsep ya, bukan seperti kayak kalian menghafal materi gitu, bukan. Tapi kalian harus tahu gimana hal yang harus kalian bicarakan secara profesional maupun hal-hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Biasanya kan pasti akan ada pertanyaan. Kalau misalkan kalian seorang job seeker, tapi bukan fresh graduate, kalian sudah memiliki experience, pasti kalian akan ditanya, kenapa dulu teman-teman itu resign dari perusahaan lama. Nah,
pasti juga akan banyak alasan dari diri kalian sendiri. Nah itu, tapi jawabannya apa dulu nih? Jawabannya tetap jawaban yang profesional, memang seperti kenyataannya, atau kalian ngerasa karena si interviewer adalah orang yang enjoy, orang yang sepertinya bisa menerima segala kekurangan dari omongan kalian, kan langsung ngomongin aja tuh, kenapa kalian resign? Itu kurang ini ya Pak ya, kurang baik sih kalau menurut kita. Bukan berarti kita bohong, tapi kita bisa menjaga omongan kita, sebagaimana kalau misalkan kita seorang karyawan gitu. Ya betul banget ya. Ini oke, ini bener banget nih. Nanti aku jelasin detail, teman-teman bisa nonton videoku, nanti aku upload. Ini ada di tema khusus, namanya adalah self awareness dan self control gitu. Jadi kita harus punya pemahaman diri terhadap diri kita sendiri, tapi kita juga harus punya kontrol diri gitu. Dengan self awareness tuh kita tahu kelebihan kita, kekurangan kita, potensi yang ada di kita, apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dihapuskan gitu. Nah pada saat kita mulai melakukan tindakan, baru tuh kontrol diri kita harus ada. Nah kombinasi dari self awareness dan self control ini yang akan bikin seseorang itu akan mudah untuk berkembang. Nah nanti ini kalau dibahas di sini terlalu lama ya teman-teman, tapi intinya tadi itu yang disampaikan sama Kak Rati, bahwa pada saat interview pun kita harus tetap punya pemahaman terhadap diri gitu ya, kesadaran diri, self awareness, bahwa kita tuh statusnya adalah job seeker, kita sedang menghadiri interview secara offline. Apapun yang bisa dilihat dan didengar gitu, itu menunjukkan siapa diri Anda gitu. Everything you say and you show gitu will show who you are gitu. Jadi pada saat kita nongol dengan rapi, ya itulah kamu, itulah takaran kamu tuh levelnya di situ. Pada saat ada kalimat yang muncul dari mulut gitu ya, ya itu levelmu tuh di situ. Kalau yang muncul itu bagus, ya itu level pengetahuanmu gitu. Jadi itu adalah terkait dengan self awareness. Lalu self control, pada saat kita kalau ada suatu kondisi-kondisi, ini bahasa itu framing ya gitu. Kalau misalkan ada framing kayak gini, kondisi yang enak gimana, ideal, ada kondisi yang nggak nyaman. Nah kadang framing ini tuh ngalir aja di obrolan. Tadi ya kalau kita kadang udah ngerasa nyaman gitu ya sama sama interviewer gitu ya gitu, kita kan akan kayak ya ngalir aja. Bisa kontrol kadang, jadi langsung ngalir aja gitu. Iya, nah saking ngalirnya itu jadi lupa kontrol kan gitu. Jadi ini makanya butuh yang namanya self control dan self awareness itu buat dilatih gitu. Nah nanti kita kalau pengen ngobrol lebih detail terkait itu, bolehlah nanti ya, boleh join ke grup loker kita ya gitu. Nanti silahkan boleh ngubungin aku, DM aku atau nge-DM Kak Rati, nanti akun linknya aku taruh di deskripsi di bawah gitu. Jadi biar kita bisa sharing-sharing bareng gitu ya Kak Rati ya. Paling segala kendala yang kalian alami bisa dibicarakan gitu. Jadi pasti akan ada solusinya. Tinggal teman-teman mencari jalannya aja. Kita ini hanya penjembatan aja ya Pak ya. Ya, wah luar biasa ya gitu. Mungkin ada kalimat terakhir Kak Rati bagi teman-teman yang akan menghadapi interview secara offline. Kalau dari Pak Aga dulu. Oh dari aku ya, dari aku. Ya dari Pak Aga dulu. Dari aku tadi udah ya teman-teman. Jadi intinya interview online atau offline itu sama aja. Dibaliknya adalah ada komunikasi. Komunikasi itu unsur-unsurnya ada pembicara, ada pendengar, ada informasi yang diberikan, ada medianya, ada feedback, ada noise gitu ya. Ini informasi yang secara standar di situ. Baik interview online atau offline itu tidak perlu dikhawatirkan karena sama saja. Malah kita harus senang kalau punya kesempatan untuk bertatap muka langsung. Karena yang namanya bertatap muka langsung atau offline itu ya tidak memiliki banyak batasan sebagaimana online. Online itu mungkin seperti yang udah sering aku sampaikan, bahwa memaksa diri kita untuk dinilai sebesar frame ini ya. Kita cuma dinilai sebesar frame ini. Fullnya kita tuh nggak kelihatan gitu. Aslinya kita tuh nggak kelihatan gitu. Apa yang ada di depanku 1 meter di sini kan udah keluar dari layar gitu. Kali aja aku lagi pegang es gitu ya, ibaratnya gitu kan. Jadi terlalu banyak yang tadi terbatas, sehingga pada saat ada interview secara offline, baik itu melalui satu follow up dari loker yang teman-teman lamar sebelumnya, atau menemukan info loker yang memang
untuk ngelamar itu caranya langsung walk-in interview, atau teman-teman menemukan interview secara offline di job fair gitu ya. Ketiganya ini butuh apa? Dari sisi kita butuh tadi ya self awareness dan self control. Kita juga dari sisi perusahaan kita butuh riset soal perusahaan. Kita kombinasikan dengan cara dilatih. Pelatihan interview sebagaimana umumnya, itu aja. Itu sih kalau dari aku sih. Kalau dari aku sebenarnya teman-teman selalu berikan kesan baik dan menarik gitu. Karena kalau misalkan kita udah berkontak fisik, tentunya bukan hanya kita aja yang bisa melihat mereka, tapi mereka juga bisa melihat kita. Dan kalau misalkan kita ingin menarik gitu ya, ingin ditarik oleh mereka, ya berarti kita harus sering-sering evaluasi diri. Kalau misalkan dari teman-teman ngerasa masih punya kekurangan dari interpersonal teman-teman, atau mungkin memiliki kekurangan di hal-hal yang lain, tidak usah khawatir, tidak perlu risau gitu. Itu pasti semua bisa di cover. Bukan berarti kita kita membohongi diri atau kita memalsukan diri gitu, bukan. Tapi pastinya kalau misalkan teman-teman ingin seolah-olah terlihat seperti orang yang memang sudah siap, ya berarti memang harus mempersiapkan gitu. Masa mungkin kalau pengen dibilang siap tapi kita nggak mempersiapkan, kan sangat berkebalikan gitu, sangat bohong gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Keren banget sih kalimatnya ya. Ingat ya teman-teman, interview itu terjadi tidak hanya karena ada niat dari perusahaannya, tapi karena ada kesempatan. Jadi semangatlah gitu ya. Ini namanya melesetin ini ya, pesan Bang Nafi ya gitu. Udah, thank you Kak Rati untuk sharingnya. Nanti kita sharing lagi terkait dengan hal yang lain. Gitu dulu ya teman-teman. Semoga membantu obrolan kita. Ambil yang positif, yang nggak berguna udah skip aja gitu. Thank you Kak Rati dan teman-teman semua. Thank you guys. Thank you Pak Aga. Thank you.